Kanan, kanan. Baik Pak, untuk kejadian yang di Puncak Jaya, siapa DPO yang berhasil diamankan? Baik, selamat sore rekan-rekan media sekalian dan para pemirsa yang ada di rumah. Perlu kami jelaskan bahwasannya DPO yang berhasil kita lumpuhkan di wilayah Puncak Jaya, Papua itu bernama Pulan Wonda alias Kamenak. Jadi laki-laki ini anggota kelompok kriminal bersenjata Kodap 12 Lani Jaya. Jadi berasal dari wilayah distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Yang bersangkutan ini merupakan DPO sejak 2019 dan kita ketahui memiliki mobilitas yang tinggi dalam aksi-aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Puncak Jaya dan Lani Jaya. Untuk kronologis penangkapan sendiri mungkin bisa dijelaskan Pak? Baik, penangkapan terjadi pada hari Kamis 2 April 2026 sekitar pukul 12.27 waktu Indonesia Timur, di mana kita sudah berhasil ketahui keberadaan si pelaku ini. Lalu kita lakukan upaya penyekatan, kita kejar pelaku dan pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Ketika kita hadang, pelaku menabrakkan sepeda motornya ke kendaraan petugas dan berusaha melarikan diri. Kita kasih tembakan peringatan 2 kali, namun pelaku masih mencoba untuk melarikan diri. Akhirnya kita berikan tindakan tegas dan terukur mengenai kaki kanan. Untuk rekam jejak keterlibatan dari pelaku sendiri Pak? Pelaku ini memang rekam jejaknya cukup lumayan banyak ya. Jadi data yang Satgas Damai Kartens miliki itu pelaku terlibat dalam berbagai aksi kekerasan. Di antaranya dimulai dari tahun 2010 di Kampung Wandeng Gobak, Distrik Mulia, penembakan terhadap warga sipil, korban luka dan meninggal dunia. Lince Telenggeng itu luka, Yainal dan Ahmad Solehan itu meninggal dunia. Sedangkan Yoki Lekwau mengalami luka. Lalu di tahun 2010 juga di Kampung Lumbuk Tinggi Nambut, penembakan terhadap aparat Polri, yaitu Bribka Kamarul Huda, Brigadir Adam Anoh, dan Brigadir Hairudin Hamid itu mengalami luka tembak. Tahun 2010 juga di Kampung Sanoba, penembakan rombongan aparat Polda Papua, di mana Bribda Anumerta Ahmad Mualam meninggal dunia. Sedangkan Bribda Yadi Prayitno dan Brigadir Dwi Haryono mengalami luka tembak. Lalu di tahun 2012, tanggal 5 Januari, di Kampung Wuyukiwi, kontak senjata dengan aparat. Di 28 Januari, masih di 2012, di Wandeng Gobak, penembakan terhadap Bribtu Anumerta Soekarno yang meninggal dunia. Lalu di 27 November, masih di 2012, di Mapolsek Pirime, yaitu penyerangan yang mengakibatkan 3 anggota Polri gugur, serta pembakaran dan perampasan senjata. Di antaranya Ibda Anumerta Rolfi Takubesi. Ini beliau adalah Kapolsek. Lalu Brigpol Anumerta Jeffrey Rumkorem dan Bribtu Anumerta Daniel Makuker. Masih di 2012, tanggal 28 November 2012 ini di distrik Pirime, penembakan terhadap rombongan Kapolda Papua pada saat itu, yaitu Bapak Jenderal Tito Karnavian. Dan di 3 Desember 2012 di Tiom, penembakan warga sipil atas nama almarhum Ferdi Turwalo, ini meninggal dunia. Serta di tahun 2014 di Pirime lagi, penembakan terhadap aparat TNI Polri yang menyebabkan luka tembak terhadap 1 anggota TNI dan anggota polisi, yaitu Brigpol Rusdi. Ini mengalami luka tembak di pinggang. Terima kasih Pak. Untuk pasal yang dikenakan kepada pelaku dan ancaman hukumannya sendiri Pak? Ya, yang bersangkutan kita jerat dengan tindak pidana pembunuhan, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, serta pembakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 459, pasal 479 ayat 3, dan pasal 308 ayat 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ancamannya yaitu pidana mati atau pidana seumur hidup
atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Baik, terima kasih. Terakhir Pak, Ya. mungkin bisa diberikan pesan dan himbauan kepada masyarakat. Baik, Satgas Operasi Damai Kartens menegaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan itu merupakan bentuk daripada kehadiran negara dalam menjaga ancaman kekerasan bersenjata di tanah Papua ini, sekaligus untuk melindungi masyarakat. Ya, aparat bertindak dengan profesional, tegas dan terukur, serta mengedepankan kegiatan-kegiatan yang humanis. Masyarakat diimbau untuk tidak terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata dan turut membantu menjaga stabilitas keamanan agar tetap kondusif, dan kami berharap kerjasama seluruh pihak ini merupakan kunci daripada kita menjaga kedamaian di tanah Papua. Terima kasih. Terima kasih Pak.